podcast UKM Poltekkes Masuk Kaltim, dan kita kembali lagi nih bersama Kak Fikri. Untuk Kak Fikri, saya mau nanya dulu nih, kita mau membahas UKM apa nih Kak? Jadi untuk kali ini kita bahas mengenai UKM One Care Community. Oh, One Care nih Kak bisa jelasin nggak sih One Care nih apa dulu Kak? Ya, secara Sedikit. singkatnya Iya, ya, secara itu singkat. singkatnya kita bisa tahu kan dari one itu kan luka ya, care itu kan perawatan. Nah jadi ya singkatnya ya perawatan luka. Nah jadi di mana kami dikasih pasien dari pembina itu dapat dihubungi sama pasien yang minta rawat gitu kan. Iya. Nah jadi nanti kami diminta jadi tim buat bantu bapaknya buat ngerawat pasien tersebut gitu. Oh, berarti ada yang mendampingi gitu Kak? Ya, ada yang Oh, mendampingi. Oke, kita mulai aja kali Kak podcastnya Kak. Bisa. Oke. Dalam pandemi kemarin ini, apakah UKM ini berjalan dengan lancar Kak? Apakah ada kendalanya Kak? Ya. Jadi kalau untuk pandemi kemarin itu One Care tetap berjalan seperti biasa. Ya, seperti biasa. Karena kan kita lingkupnya kecil ya. Istilahnya dari tim ketemu sama pasien aja gitu. Nggak secara kumpul-kumpul banyak gitu kan. Nah, jadi tetap berjalan untuk perawatan lukanya, terus untuk kegiatan prokernya juga ada webinar kan. Nah, itu webinarnya juga berjalan. Kalau untuk sebelum pandemi itu webinarnya itu seminar kan secara offline gitu. Kalau untuk tahun lalu kami adakan secara online webinar. Nah, itu juga terlaksana sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi nggak ada kendalanya kayak tahun kemarin kayak selama Ya, pandemi itu. untuk selama pandemi itu nggak ada kendala yang berarti sih sebenarnya. Iya. Biasanya tuh untuk hari apa aja sih Kak One Care ini dijalankan Kak? Ya, Atau latihannya gitu Kak? Kalau untuk berjalannya itu kami fleksibel sebenarnya. Fleksibel, kayak. Ya, sesuai sama pasien. Nah, jadi untuk latihannya itu ya latihan pada saat ini langsung praktek ke pasien. Langsung praktek ke pasien. Jadi kalau untuk kapannya itu kami biasanya untuk perawatan kami menentukan hari. Misalkan hari ini kami udah perawatan itu sama pembina datang, sudah dirawat, lalu dilihat dari kondisi lukanya. Kalau misalkan lukanya lumayan berat, lumayan parah gitu kan, luka diabetesnya, itu kami biasanya per 3 hari. Jadi hari ini dirawat, 3 hari kemudian dirawat lagi supaya terjaga ini kualitas kulitnya, terus lembabnya juga, terus bakterinya juga nggak berkumpul banyak gitu kan. Nah jadi terus kalau misalkan kan kami lihat progres juga kan, kalau misalkan awalnya per 3 hari terus dari progresnya lukanya membaik, itu bisa nanti kita lanjut per 4 hari, terus per 5 hari, per 6 hari gitu. Jadi kita fleksibel. Nah untuk sekarang sih kami udah lagi ngerawat satu pasien. Itu untuk sekarang itu sudah pertemuan perawatan yang ke 28 mungkin. Banyak ya? Ya. Jadi kami mulai sebelum Lebaran kemarin. Itu sudah mulai dirawat sampai sekarang. Nah, itu yang awalnya lukanya ada 3 di kaki kan. Itu satu-satu hilang. Nah, jadi yang awalnya ada di sini hilang. Terus di tengah mengecil sampai sekarang ini hampir ketutup sudah lukanya. Oke. Apakah di One Care ini cuman ngambil luka DM aja Kak? Atau ada luka-luka lain yang bisa diambil dalam One Care untuk ini? Yang dirawat itu ya? Untuk yang dirawat itu kami nggak cuman luka-luka DM sih sebenarnya. Ada juga tergantung ini yang ngehubungin pembina. Biasanya ada yang ngehubungin pembina itu luka pos operasi, setelah operasi gitu kan minta dirawat. Karena kan perlu dirawat juga tuh, dibersihkan, diganti perbannya segala macam. Jadi kami ada ambil juga luka-luka yang setelah operasi gitu, terus ada luka bakar juga. Luka bakar juga ya, ada juga ya. Terus ada lagi nggak Kak selain luka-luka itu Kak? Untuk sejauh ini sih yang kami ambil itu ya luka. Baru cuma dapat 3 kayak. Sekitaran itu aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu
dalam UKM ini apakah anggota-anggotanya ini aktif Kak dalam mengikuti One Care ini Kak? Ya, kalau untuk anggotanya bisa saya bilang aktif ya semuanya Kak? ya. Dari maba maupun yang sebelumnya juga itu kelihatan sih dari ini. Karena kasihannya juga dari anggota ini kan kalau misalkan perawatan tuh nggak bisa semuanya kita ambil untuk jadi tim. Itu biasanya kita list 10 orang. Oh, 10 orang Kak? Ya, list 10 orang buat jadi tim. Nah, nanti dibagi kelompok-kelompoknya dan nanti ada PJ-nya masing-masing. Dari yang anggota juga, cuman yang lebih paham gitu kan, yang punya pengalaman duluan gitu. Nah, jadi untuk anggota ini kan yang ada di grup tuh sekitar hampir 100 ya kalau saya lihat. Banyak juga Kak ya? Ya, itu gabung sih sama yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin ada yang sebelum kami juga, yang sebelum angkatan kami masih tergabung di situ kan. Jadi ya banyak lah istilahnya. Tapi kan itu bisa dibilang nggak perlu lagi ikut perawatan gitu. Jadi untuk yang sejauh ini sih anggotanya aktif. Soalnya karena kemarin tuh kami pas pasien yang ini itu kami minta list di grup kan. Nah, yang list tuh langsung hitungan menit gitu itu sudah dapat 10 orang. Ya, sudah dapat 10 orang. Nah, jadi kan kelihatan tuh minatnya gitu minatnya buat ngerawat, itu ikut belajar ngerawat gitu kan. Nah, dan juga setelah dapat 10 orang itu kan banyak nih yang setiap ketemu saya itu bilang nggak bisa kah ditambah lagi gitu ya, karena mau juga gitu buat ngerawat pasien gitu sih. Jadi kelihatan sih dari situnya aktif. Oke, mantap. Berarti jadi di One Care ini ngambil tarif nggak sih Kak setiap perawatan luka ini Kak? Nah, kalau untuk tarif kami menyesuaikan sama kondisi pasien, kondisi ekonominya. Ya, kondisi ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan ya bisa dibilang pasiennya dilihat bisa punya uang untuk bayar, nah itu kami taruh tarif buat pasiennya. Nah, jadi kalau misalkan ekonominya kurang mampu gitu ya, nah itu kami gratiskan aja perawatannya. Berarti menyesuaikan sama ekonomi pasiennya pasien. Iya. Mungkin di UKM ini kakak punya nggak sih kayak orang yang kakak kagumi nih di dalam UKM ini Kak? Ya, kalau untuk orang yang saya kagumi itu ada 2. Yang pertama yang pasti pembina. Ya dari pembina itu yang saya kagumi ya sebenarnya bapaknya itu kan memang perawat luka ya, spesialis untuk keperawatan untuk yang luka-luka gitu kan istilahnya. Nah, jadi bapaknya ini sudah lama punya inovasi. Bapaknya tuh bikin salep sendiri buat lukanya. Salep sendiri. Nah, itu bapaknya bikin olah sendiri. Nah, jadi sampai sekarang itu kita tiap ngerawat pakai salep itu. Iya, pakai salep dari bapaknya itu. Nah, jadi kalau misalkan salepnya habis gitu ya, terus belum ada uang buat bayar ke bapaknya atau mungkin belum ada perputaran modal gitu ya dari uang pasien. Nah, itu biasanya bapaknya ya ngasih buat buat ngerawat luka. Terus kan niat bapaknya juga kan buat kita belajar kan. Nah, jadi ya kagum sih sama bapaknya sudah sudah ngebikin salep sendiri, terus ilmunya juga dikasih. Iya, dikasih juga. Nah, terus untuk yang kedua ini dari teman saya sendiri. Itu wakil saya. Namanya Clara. Nah, itu sebenarnya bisa saya bilang dia lebih berpengalaman dari saya untuk ngerawat luka karena dia orangnya lebih berani buat nyoba ini luka-lukanya dirawat gimana gitu kan. Karena tiap ditanya sama bapaknya, bisakah buat nganu sendiri gitu kan. Bapaknya cuma ngelihat gitu kan. Oh, bisa katanya. Dia langsung ngerawat sendiri. Nah, pada akhirnya sampai sekarang dia tuh biasanya dikasih kepercayaan ya sama bapaknya karena kalau sebelumnya tuh kan awal-awal biasanya bapaknya ikut datang nih. Ini pasiennya di sini, nanti ikut sama saya. Nanti pertemuan pertama sama saya nih. Nah, biasanya kalau
sudah sama dia Clara ini dikasih alamat, nah nanti dia datang sendiri, dia yang dia yang atur timnya nanti juga gitu. Jadi dia salut sih, dia bisa berani gitu buat ngerawat pasien. Keren banget sih Iya. Kak Clara nih. Untuk nama bapak ini siapa Kak? Nama beliau. ya lupa, nama pembinanya Pak Aripan Firdaus. Oh, Pak Rifan Ya, ya. dosen D3 PJJ keperawatan. Ya, PJJ. Ada sih ini pembina lain itu yang sama-sama ngerintis UKM ini sama Pak Ripan. Itu ada Bu Dia Setiani sama Ibu Indah Nur Imamah. Oh, jadi 3 pembina sebenarnya. Iya, sebenarnya ada 3. Nah, jadi kalau misalkan mau konsul apa-apa soal UKM ya biasanya ke 3 ini, Pak Ripan, Bu Dia sama Bu Indah gitu. Baik. Ini dari kakak sendiri nih sebagai ketua UKM OneCare, kakak nih ngerasa kewalahan gak sih dalam mengurus UKM ini Kak? Kalau urusan UKM ini ya lebih kurang lah kewalahannya daripada yang badminton tadi. Karena di sini kan wakil saya juga ini lebih paham kan istilahnya, ya lebih paham. Terus di sini ada kita bagi divisi-divisi juga. Nah kalau tadi kan nggak ada tuh. Nah jadi untungnya juga saya kan karena kebanyakan mungkin ya. Nah jadi anggota juga sering ini nanyain ini gimana, istilahnya mereka kooperatif lah gitu, inisiatifnya juga buat nanyain ini gimana. Jadi kan saya juga bisa ngasih ini saran-saran juga gitu. Oh iya Kak, baik Kak. Ini kita kasih kata-kata dulu dong buat kakak, untuk adik-adik mabanya, untuk meyakinkan nih buat masuk ke UKM OneCare kakak. Ya. Bisa kakak? Oke, buat adik-adik semua yang maba dari tingkat 1, saya harap bisa gabung UKM OneCare. Dan alasannya kenapa? Itu pertama kita bisa ngerawat luka, kita bisa istilahnya dasar-dasar buat ngerawat luka itu kita tahu. Terus kita bisa jadi lebih berani buat ngerawat luka. Biasanya kan orang ada nih yang takut darah gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ngerawat kayak gini kan bisa jadi berkembang lah dari tingkat keberanian juga. Iya, gitu. Benar. Kepercayaan dirinya juga. Iya. Nah jadi diharapkan buat adik-adik semua bisa join ke UKM OneCare Community. Dan ini kita nggak nutup untuk lingkup di keperawatan aja untuk sekarang. Nah kalau sebelumnya itu karena perawatan luka ini kan identik sama perawat. Nah jadi untuk sekarang kami membuka peluang buat adik-adik semua belajar di UKM OneCare Community. Istilahnya misalkan dari gizi ikut perawatan luka, dia bisalah ini mengkaji dari segi gizi pasien gitu. Dan misal promkes dan semacamnya bisa kan memberikan edukasi ke pasien gitu juga. Jadi harus join. Yang belum join gas aja. Ya tuh, gas tuh. Kita lanjut lagi Kak. Ini kan di UKM kakak nih pasti ada nih anggota yang pasif kayak. Jadi kakak nih bisa nggak sih kayak menurut kakak nih gimana sih kakak ngajakin anggota yang pasif ini untuk mengikuti OneCare ini Kak? Ya jadi kalau untuk anggota yang pasif ya mungkin segelintir ada ya pasti. Nah, tapi kalau misalkan ada yang pasif mungkin kalau saya orangnya kan nggak mau mikir panjang ya. Jadi kalau misalkan dia pasif terserah dia. Terus itu kan kesadaran masing-masing, nggak bisa kita paksakan sebenarnya. Ya jadi kalau misalkan dia pasif, mungkin saya bisa ini kasih teguran aja. Kalau misalkan memang mau ikut, ya ikut. Jangan nambah-nambahin ini nama anggota aja gitu. Iya, benar. Oke, mungkin itu aja sih podcast kita pada UKM OneCare pada kali ini. Pada Kak Fikri, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dalam menyempatkan podcast UKM kita pada kali ini. Terima kasih kembali. Iya, Kak.